Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat gue, kembali lagi bersama Bike Check NMTV. Jadi kali ini gue akan sedikit sharing tentang sepeda yang biasa gue pakai main di track. Jadi mungkin kalian teman-teman gue yang sering nonton channel NMTV, di konten-konten riding sepeda ini sering muncul. Jadi nggak asing mungkin, terutama di test ride Fox 38 yang pernah kita bikin. Jadi banyak request minta di bike check ya, di bike check. Jadi kali ini kebetulan ada waktu, jadi kita akan coba ulas satu persatu. Alasan apa sih gue lebih memilih sepeda ini untuk dipakai buat riding dan bikin konten-konten? Yang paling pertama adalah jenis sepeda ini geometrinya mendukung banget buat enduro gravity, artinya turunan-turunan yang lebih curam dia lebih aman karena memang dia panjang. Terus dia support ke travel 180, bahkan di beberapa temen yang punya, jadi dia pasang double crown dengan stanchion 40 itu aman sekali dan recommended juga sih, walaupun itu tidak disarankan dari pabrikan. Artinya itu salah satu alasan yang gue pilih kenapa gue pakai frame ini. Oke, jadi kita akan ulas. Ini adalah Yeti SB165 tahun 2020. Jadi awal tahun sepeda ini ada, kalau nggak salah sih mungkin sekitar Januari deh, awal-awal Januari ini masuk. Terus dia dapat rear shock itu ada dua, jadi pakai coil spring. Ini warna yang oranye, kalau ini yang hitam. Jadi kalau untuk yang semut-semut ya pakai yang ini. Jadi kalau ini untuk yang mungkin kita mainnya mau lebih speed lagi dan pumping ini lebih support. Kalau ini lebih ke flow lah, nyantai gitu. Jadi kita dapat dua saat kita beli frame sepeda ini. Jadi ini frame only. Dulu waktu beli framenya aja dapat ini, kayak gitu. Terus kita mulai dari kokpit. Jadi gua pakai ini, ada handlebar dengan rental karbon, race 30, clamp 35. Stemnya pakai rental Apex ya. Terus di sini spacer gue pasang 2 tambah 1 yang seperempat, sisa 1 di atas. Jadi lebih aman sih kalau misalkan nanti mau dilepas second atau memang mau ganti ke frame lain juga, masih lebih support. Jadi kalau buat main-main yang banyak drop-dropan dia lebih aman aja. Terus hand grip pakai Ergon. Untuk brake set gue pakai merek Sen. Jadi buat gue Sen ini sangat nyaman banget, bandel dan nggak gampang apa ya, waktu crash jatuh itu nggak gampang rusak, patah atau pecah gitu. Di beberapa brand pernah gue alamin pecah, jadi jatuhnya sebetulnya nggak seberapa, tapi dia akhirnya ya belanja lagi kan repot bro. Nah ini Sen, ini kalian bisa lihat nanti dari dekat, ini pernah crash beberapa kali dan aman. Sejauh ini nggak pernah ada masalah. Ini kita sharing tentang pengalaman pakai brand ya, bukan kepada oh lu harus pilih ini, enggak. Ini cerita pribadi, pengalaman pribadi. Terus untuk group setnya sendiri, shifternya pakai dari XS1, dari SRAM XS1 ya. Terus forknya ini pernah kita unboxing, terus pernah kita tes performanya juga. Jadi ini pakai Fox 38, beli beberapa bulan yang lalu ya. Terus nggak bisa diomongin, dia ajib. Untuk wheel set, rimnya pakai Praxis ya, karbon. Terus dia dalamnya ada Cushcore. Jadi rekomendasinya sih kalau rim karbon gitu lebih bagus dipakein Cushcore, karena memang apabila dia terjadi kempes atau apa, dia bisa melindungi, dan gue pernah ngalamin itu dan aman banget sih memang. Oke, terus untuk hub rehab-nya gue pakai Chris King, bukan Chris King bro ya, jadi pakai Chris King aja. Nah terus pakai rotornya sendiri dari SRAM ya, 180. Oke, ban sendiri depan gue pakai Magic Mary 235 tubeless. Nah, tubeless. Nah, udah. Terus ke belakang rear shock tadi udah. Nah, di frame Yeti atau di brand Yeti itu sendiri, dia punya kelebihan dan keunggulan tersendiri adalah switch
Infinity. Jadi di sini ini membantu banget buat redaman sehingga sepeda ini akan lebih smooth apabila kita kena akar-akar atau batu-batu atau rock garden yang seperti apapun, dia bisa membantu. Dan ini yang dimiliki oleh brand Yeti. Mungkin kalau di Santa Cruz ada VPP-nya atau apa gitu ya, kayak gitulah. Nah, kalau untuk yang 165 dia ada 2 di belakang kayak gini. Terus untuk pedal sendiri gue pakai klit dari Shimano XT ya. Nah, untuk chainring depan ini gue pakai yang 34. Ini satu paket dari SRAM SS1, udah dub. Terus ini sudah pakai juga untuk apa namanya chain guard. Ini pakai yang memang dia agak bunyi di sininya, tapi cari aman ini lebih aman sih. Atas bawah, jadi untuk menghindari rantai lepas kayak kemarin waktu pas ada event balap itu kan, wah rantainya copot gitu ya, kayak gitu. Terus untuk belakang dia pakai yang 12 speed 50T ya. Nah, ini udah bacel-bacel, oh ya namanya sepeda dipakai. Terus untuk remnya juga sama, pakai Praxis. Ban belakangnya Magic Mary juga dari Swalby 235 juga gue pakai. Kedengeran nggak bro? Ya, Chris King ya. Terus belakang rotornya gue pakai sama dari SRAM, dia 180 juga. Oke, nah dropper seat post gue pakai dari Fox Kashima. Terus saddle gue pakai dari WTB. Ya, brandnya Yeti sih di situ tertulisnya. Ngepasin aja sih sebetulnya. Udah termasuk dengan remote. Oke, nah secara performa sepeda ini dia dengan roda 275-nya sudah mampu meredam akar-akar, batu-batu, rock garden, dan turunan-turunan curam yang menurut gua sangat curam juga, aman pakai sepeda ini. Jadi kenapa? Itu salah satu alasan gua pakai sepeda ini, karena gue pemula dan gue belum bisa main sepeda. Jadi dari sekian banyak yang pernah gue cobain sepeda, gue paling merasa nyaman dan aman itu di sepeda ini dengan 275-nya. Kenapa? 29 itu lebih redam terhadap akar, lebih nyaman buat di turunan curam. Tapi bagi yang belum terbiasa mungkin akan memiliki beberapa trouble, tapi beda dengan 275. Jadi mungkin buat gue yang masih pemula, gue lebih memilih 275 ini dengan dukungan dari teknologi frame yang sudah dimiliki dari SB165 ini. Terus ditunjang dengan fork yang kemarin baru diganti dengan 38-nya. Itu sangat membantu banget buat redaman-redaman kayak di trek-trek DH Pinang itu kan luar biasa banget tuh akarnya. Kayak di LB juga tuh, di KTA LB itu kan akar-akarnya udah kayak apa tahu. Jadi tangan kita itu nggak tremor gitu. Jadi kalau di sepeda-sepeda itu mungkin agresivitas ya, apa agresivitas. Iya mungkin agresif, dan mungkin agilitasnya itu buat gue yang masih pemula itu terlalu over gitu. Jadi lincah banget dan gue nggak bisa kendalin juga, percuma gitu. Jadi gue butuh sepeda yang memang adem, nggak terlalu banyak apa agresivitasnya gitu. Jadi ya ini gue dapetnya di sini. Jadi untuk pemula biasanya memang sepeda yang diem itu yang lebih recommended, karena badan kita mungkin belum bisa mengikuti untuk liarnya atau agresifnya dari si sepeda itu, dari kelincahan sepeda itu. Tapi setelah skill kita naik, setelah settingannya juga dinaikkan, tentunya sepeda itu nggak diem lagi. Jadi dia tetap kita buat main cepet, kita buat main pumping juga ternyata sepeda ini support. Ya mungkin seperti itu. Pernah gue kepikir untuk, waduh ini sepeda nggak enak banget nih, nggak mau lari apa segala macam. Setelah kita ngobrol dengan teman yang memang bisa setting, ada kayak Mas Koko M Fadli gitu, oh ternyata di setting ulang, dan buat gue masih tetap ajib ini sepeda. Jadi masih gue pertahankan karena gue masih butuh roda 275 untuk beberapa track yang mungkin akan kita biasa pakai main atau kita bikin konten. Jadi untuk 29 gue juga suka, tapi mungkin di beberapa track, nggak di semua track. Jadi ya maka kenapa orang kadang
butuh sepeda nggak satu bukan karena boros ya, tapi mungkin lebih sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau kayak konten kreator memang ya butuh itu sesuai dengan kebutuhan, karena memang pada saat kita bikin konten kita bisa rasakan feel-nya seperti apa, dan hasil dari feel itu kita bisa ceritakan ke teman-teman. Artinya kita bisa tahu dan paham betul karena kita telah menggunakan dan memakainya secara waktu. Artinya tidak sekali pakai terus kita berkomentar, tentunya itu tidak menjadi suatu acuan. Tapi kalau sering pakai dan kita bisa membandingkan antara 275 dengan 29 itu gimana, terus 27 kalau di mulet gimana, kalau 29 di malet gimana. Jadi ya di situ kita bisa sebagai ajang sharing dan berbagi. Disitulah mungkin konten kreator kalaupun ada punya beberapa sepeda atau nyobain beberapa sepeda, dalam jangka waktu lama dia bisa berbagi dan membagikan info itu kepada teman-teman dan sobat gue semua di luar sana. Pernah beberapa kali gue coba dengan brand yang sama atau ada brand lain, kita nggak sebutkan. Kelihatannya teman-teman pakai sepeda itu enak dan gue pengen tahu, dan gue coba pakai, dan ternyata dalam kita memilih frame itu penting banget sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Bagi yang pemula kayak gue mungkin kalian lebih butuh yang soft, artinya dia support ke travel yang lebih tinggi. Karena gini, tujuan kita kan main turunan, bukan untuk uphill ya, atau main datar gitu. Jadi carilah frame yang bisa menunjang sampai ke 180 untuk travelnya, itu minimal banget. Syukur-syukur dia udah bisa support kalau untuk kita mau pakai double crown. Artinya kita nggak perlu beli sepeda downhill atau DH, kalaupun kadang kita kepengen itu buat explore, tapi dengan catatan memang itu sudah support dan aman kalaupun kita pakai buat jumping yang tinggi. Nah, itu mungkin salah satu sharing dari gue pribadi buat kalian semua. Jadi bukan tentang brand, oh ini harus Yeti, oh ini harus Santa Cruz, oh ini harus Orbea atau apa, enggak. Polygon termasuk itu gue suka karena itu adalah produk dalam negeri. Tapi kenapa gue lebih memilih ini, kalian lebih memilih itu mungkin kita punya prinsip tentang sebuah teknologi yang kita rasa kita nyaman untuk kita pakai. Jadi kan relativitas, jadi nggak sama antara kita dengan si B dengan si C. Jadi kita nggak berdebat tentang brandnya, tapi gue lebih nyaman tentang teknologi yang ada di dalam geometri frame ini. Jadi ada beberapa frame yang gue udah cobain dan ternyata itu terlalu liar. Pada saatnya memang skill kita sudah naik, kita mau beralih ke situ, itu no problem, nggak ada masalah. Karena frame only kita bisa jual, kita bisa ambil dari frame yang kita mau untuk selanjutnya. Isian kalian bisa pertahankan dan ini sebuah aset. Jadi mahal dan murah dari isian yang kalian punya itu adalah aset yang akan kalian bisa pakai kapanpun dengan frame sepeda yang mungkin kalau enduro ya dengan enduro, all mountain dengan all mountain seperti itu. Asal dengan roda yang sama 275 atau dengan 29. Kayak gitu sih. Jadi ini sharing aja dari gua pribadi, mungkin menjawab request dari teman-teman tentang bike check sepeda sendiri. Jadi ini salah satu sepeda yang 1 tahun ini lah gue pakai dan gue ngerasa nyaman banget di sepeda ini. Kalaupun ada beberapa yang tidak nyaman dengan frame sepeda ini, ya kembali lagi karena memang orientasi kita dalam bersepeda itu mungkin kan berbeda. Kalau gue cari yang ya mungkin slow-slow kayak gitu, mungkin cari yang nggak terlalu agresif kayak gitu, ya gue dapatnya di sini. Oke teman-teman, jadi untuk mengenai harga sendiri dari sepeda ini, nanti kita akan tulis di deskripsi lengkap berapa harga framenya, terus part-partnya. Jadi kalian nanti kalau yang penasaran bisa untuk buka di link deskripsi yang kita tulis lengkap di situ. Bahkan belinya di mana juga nanti kita akan catat di situ. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini perjumpaan kita untuk bike check kali ini, dan ini lebih ke menjawab request dari teman-teman semua, sobat gue semua yang mungkin penasaran dan kepengen tahu sepeda apa yang dipakai selama ini untuk kita bikin konten. Ya saya lebih banyak pakai sepeda ini. Kalau ada yang DH, kalaupun ada yang XC, kalaupun ada yang sepeda all mountain, ya mungkin kalau nanti kita ada waktu mungkin kita akan coba bike check juga. Tujuannya satu, jadi kita berbagi. Mungkin bagi teman-teman yang mau untuk explore tentang frame sepeda yang teknologi A, teknologi B, kalian mungkin bisa dengan nonton channel ini, kalian bisa dapat sharing dari ya mungkin NMTV. Seperti itu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.